Nah, ayolah, saya itu mengajak Kimat kalau pengen ilmiah, ya ayo kita pakai metodologi yang mana. Jangan kemudian hanya kesimpulan pribadi, pendapat pribadi, kemudian disampaikan di muka umum seolah-olah itu adalah kebenaran personal gitu. Ini nggak bisa. Nah, ini yang kemudian akhirnya tidak ilmiah gitu loh. Wong ini keturunannya banyak, yang mengisbat juga banyak, para nasab-nasab dunia juga banyak yang mengisbat. Ya, sebentar Mas Farid, saya bertanya lagi tentang sosok menentukan bahwa sosok Ubaidillah itu adalah historis, katakan sosok historis. Nah, untuk menentukan sosok historis itu pakai apa? Atau tandanya apa? Atau mungkin fakta-faktanya itu apa? Apakah Mas Farihin itu sudah menemukan itu atau belum? Silakan Mas. Nah, untuk mencari tahu seseorang sosok itu historis atau tidak, ya selain kita mencari dalam sebuah bentuk catatan berupa manuskrip, baik sumber primer maupun sumber sekunder, kita mencari data ataupun bukti arkeologis itu. Nah, arkeologis ini berupa benda, ya berupa benda, bisa itu bentuknya bangunan, ya yang bentuknya cagar budaya, bisa itu ataupun masjid dan yang lain-lain yang berupa fisik. Nah, kita coba cari di sana. Nah, oleh sebab itu makamnya Sayyid Ubaidillah sendiri itu juga ada di Yaman. Nah, saya pikir masih dengan kawan saya bukan alumni Yaman, tapi kawan-kawan saya banyak yang alumni Yaman. Dan kawan-kawan saya alumni Yaman itu mereka mengiyakan bahwa Sayyid Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. Itu. Kita sudah sepakat itu Pak Profesor Ikam bahwa satu, tidak ada kitab dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad 9 menyebutkan Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman. Dan ini sudah terkonfirmasi oleh masyarakat Yaman sendiri. Nah, enaknya Ki Madu datang ke Yaman, kemudian bertanya kepada orang-orang Yaman di sana, riset betul-betul secara arkeologis, bertanya kepada ahli arkeologi yang di sana, kemudian mengundang para pakar-pakar arkeologi yang lain. Ya, lanjut, Kiai. Ini kitab yang bisa diakses oleh semua orang, baik dia versi cetak maupun dia itu ada manuskrip yang bisa daan mana bahwa Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir. Tidak ada ya, Mas Sumel ya. Kitab sebelum Al-Jauharus Sapab yang menyebutkan Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir ya. Tidak ada. Tidak ada. Jangan kemudian hanya kesimpulan pribadi, pendapat pribadi, kemudian disampaikan di muka umum seolah-olah itu adalah kebenaran personal gitu. Ini nggak bisa. Harus kita undang ahli-ahli arkeologi yang lain gitu. Ahli arkeologi yang sekiranya bisa dipertanggungjawabkan penyampaiannya. Nah, kalau kita pengen mencari data bukti historis, jadi satu yaitu teks atau manuskrip baik sumber primer maupun sekunder. Yang kedua adalah bukti arkeologis. Ya, yang ketiga adalah sosiofak, mentifak itu loh. Kan kalau dalam ilmu bandu sejarah ya, ada artefak, ada sosiofak, ada mentifak gitu. Tanya kepada masyarakat di sana secara sosial, secara ingatan, memori kolektif. Bertanya kepada masyarakat sana, apakah ada sosok Sayyid Ubaidillah, anaknya Ahmad bin Isa, dan apakah Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke Yaman gitu kan? Nah, itu bisa dipertanyakan dengan masyarakat sana melalui cara-cara yang tadi. Bisa melalui manuskrip, bisa melalui arkeologi, bisa melalui mentifak, bisa melalui sosiofak gitu loh. Itu banyak ilmu bantu yang bisa kita lakukan dalam menentukan seseorang itu sosok historis atau bukan. Kalau menyatakan tidak ada, barulah boleh berkesimpulan Kimat menyatakan bahwa Ubaidillah itu tidak ada. Bisa melalui manuskrip. Kita sudah sepakat itu Pak Profesor Ikam bahwa satu, tidak ada kitab dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad 9 menyebutkan
Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman, dan tidak ada satu kitab pun dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9 yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Nah, dari narasi ini bahwa hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman itu tidak terverifikasi oleh data-data atau sumber-sumber sezaman maupun setelahnya sampai abad 9. Begitu pula Ahmad bin Isa yang sekarang ini bergelar Al-Muhajir, begitu luar biasa gelar Al-Muhajir itu tidak dikenal pada saat Ahmad bin Isa itu masih hidup. Setelah Ahmad bin Isa itu meninggal dunia pada tahun 345, itu pun masih dalam tanda kurung yang di dalamnya ada tanda tanya, wafat 345 itu, karena yang saya temukan di dalam kitab Al-Ghaibah itu bahwa Ahmad bin Isa itu sedang berada di kota Madinah pada sekitaran tahun 230-an Hijriah. Kalau misalnya pada tahun itu dia umur 230 Hijriah itu dia masih berada di kota Madinah, lalu dikatakan dia meninggal itu adalah 345, artinya dia itu sangat jarang sekali ya orang sampai bisa hidup sampai umur 131 tahun. Wong ini keturunannya banyak, yang mengisbat juga banyak, para nasab-nasab dunia juga banyak yang mengisbat, termasuk Sayyid Mahdi Rojai sendiri gitu. Itu pranknya Syekh Mahdi Rojai untuk Balawi. Nah ini kan seperti mengingkari matahari yang bersinar di siang bolong gitu loh. Coba kita lihat itu di dalam tulisan Syekh Mahdi Rojai kemarin yang di-share oleh teman-teman ke saya. Katanya ini dipublish oleh Umil Abbas di dalam halaman Facebooknya bahwa Syekh Mahdi Rojai kembali menandatangani ketersambungan nasab Ba'alawi. Saya lihat di situ kalimatnya la syakka wala syubhata fi siyadati hadhil usrati syarifati al-muntasibati ila Ubaidillah ibni Ahmad al-Muhajir. Dan tidak ada satu kitab pun dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9 yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Tanda tangan Syekh Mahdi Rojai dengan stempel. Ini prank dari Syekh Mahdi Rojai kepada keluarga Ba'alawi. Bagaimana saya mengatakan ini prank? Karena yang diyakini oleh Syekh Mahdi Rojai sekarang ini, mereka bukan turunan Nabi, tapi al-muntasibati ila Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Dan tidak ada satu kitab pun dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9 yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Turunan Ubaidillah. Turunan Ubaidillah, yakinlah syakka wala syubhata, ini turunan Ubaidillah kata Syekh Mahdi Rojai, bukan turunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayolah, saya itu mengajak Imat kalau pengen ilmiah ya, ayo kita pakai metodologi yang mana gitu Pak Yusuf. Nah, sementara itu dalam manuskrip Nusantara juga menyatakan bahwa Ubaidillah itu sosok historis, bukan sosok ahistoris gitu. Itu Pak Yusuf. Saya langsung ke tadi menarik itu ada manuskrip, kemudian artefak dan sebagainya. Saya langsung ke Gus Aziz Janjuli. Gus Aziz, kan Anda lama di Yaman, ya. Saya ingin mencari jejak sejarah Ubaidillah. Benarkah anak dari Ahmad bin Isa? Pertama, dari sisi migrasi ya, dari sisi benarkah Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman? Kemudian di situ katanya juga ada kuburannya Ahmad bin Isa, kemudian juga di situ ada kuburannya Ubaidillah. Nah, mungkin Anda bisa mencoba gitu, melihat bahwa sisi sejarahnya, bahwa faktanya itu ada dari sisi arkeologisnya, kemudian manuskripnya. Silakan Gus Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mas Yusuf sebagai tuan rumah pada Suka TV. Salam
terkenal, Gus Farihin. Alhamdulillah. Siap. Terima kasih ya untuk semuanya. Kalau kita sesuai dengan tema ya, mencari jejak sejarah Ubaidillah benarkah anak Ahmad bin Isa. Kalau dilihat dari kitab-kitab sejarah, untuk sejarah Hadramut sendiri, memang untuk di kalangan Ba'lawi itu dimulai pada abad ke-9 Hijriah, sesuai dengan penuturan dari Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf dalam kitabnya Idamul Hud. Artinya, untuk kesejarahan Ba'lawi sendiri, di keluarga Ba'lawi tentang sejarah Hadramut itu, baru muncul dari keluarga Al-Idrus. Nah, kemudian di abad ke-9, ke-10, dan seterusnya itu mulai banyak karangan-karangan atau karya-karya dalam sejarah, baik itu sejarah internal mereka atau sejarah eksternal mereka. Lalu kemudian makamnya Sayyid Ubaidillah sendiri itu juga ada di Yaman. Jika kita ingin menelusuri makam dari Imam Ubaidillah, di sana itu memang masyhur di kalangan masyarakat bahwa makamnya itu ada di desa Bur, kurang lebih 10 km dari Husaisah. Hanya saja, untuk memastikan apakah ini benar atau tidak, nah ini saya tidak bisa memastikan. Karena apa? Karena memang untuk nisan itu sendiri, di sana itu biasanya menggunakan batu kapur. Nah, di mana batu atau nisan yang berupa batu kapur ini umurnya tidak akan lama. Artinya dalam waktu antara 30 tahun, 50 tahun, itu sudah diganti. Makanya misalkan ketika kita itu menemukan foto dari sahabat-sahabat, dari saudara-saudara mengenai kuburan dari kuburan dari Ubaidillah, itu merupakan nisan yang baru. Karena memang untuk nisannya itu sendiri tidak seperti nisan yang misalnya seperti nisannya Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik. Yang dari sisi bentuknya itu ada kemiripan dengan nisan-nisan yang ada di di Aceh ya, dengan raja-raja Aceh itu ada kemiripan. Nah, artinya dari sisi nisan itu sendiri sebagai salah satu bukti arkeolog, bukti sejarah dalam menunjukkan atau membuktikan bahwasannya Ubaidillah itu sangat terkenal di masanya atau sebagai seorang tokoh historis, nah itu sangat sulit. Nah, kemudian ketika menelusuri kitab-kitab dari ulama-ulama Hadramut mengenai kesejarahan atau ketokohan dari Imam Ubaidillah ini pun juga tidak saya dapatkan. Tidak saya dapatkan, padahal beliau ini sesuai dengan penuturan dari para sejarawan-sejarawan Ba'lawi itu sendiri, itu menyifati beliau dengan sifat-sifat yang luar biasa. Sebagai seorang imam, sebagai seorang mujtahid, sebagai seorang al-hafid fil hadis ya, seorang hafid dalam ilmu hadis dan lain sebagainya. Namun bukti-bukti baik berupa catatan, berupa manuskrip, berupa karya dan lain sebagainya itu tidak kita dapatkan sama sekali. Di samping itu memang sesuai dengan penuturan yang disampaikan oleh Habib Soleh Al-Hamid dalam kitabnya Tarikh Hadramut, di mana beliau itu meninggal pada tahun 1965 atau 67, di mana beliau itu ketika menelaah kitab Al-Mashra'ur Rawi yang merupakan salah satu buku sejarah dari kalangan Ba'lawi itu sendiri. Nah, di sana ada dua versi. Di manakah makamnya Imam Ubaidillah, apakah di desa Sumal atau di desa Bur? Nah, lalu kemudian setelah itu baru ada kesepakatan. Setelah abad ke-12 Hijriah, baru ada kesepakatan mereka menunjukkan bahwasannya makamnya Imam Ubaidillah itu berada di desa Sumal. Nah, hal yang serupa disampaikan juga oleh Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur dalam kitabnya Syamsud Dhahirah, bahwa beliau itu dimakamkan di Sumal, dan menurut pendapat yang kedua itu dimakamkan di desa Bur atau kebalik itu.
beliau dimakamkan di desa Bur, lalu kemudian pendapat yang kedua itu beliau dimakamkan di desa Sumal. Nah, artinya di sini memang terdapat kerancuan mengenai penunjukan makam dari Imam Ubaidillah ini apakah di Bur ataukah di Sumal. Nah, lalu ketika kita ini mengacu bahwasanya Imam Ubaidillah ini adalah sosok historis dengan mengacu kepada syuhrah dan istifadah yang dimiliki oleh Imam Ubaidillah, tentu kita harus menelusuri syuhrah dan istifadah yang dimiliki oleh Imam Ubaidillah ini apakah semenjak masa beliau hidup atau tidak. Karena ini adalah kajiannya adalah kajian sejarah, tentu harus bisa dibuktikan dengan bukti-bukti arkeologis misalkan, atau catatan sezaman ataupun yang lainnya, atau yang masuk dalam kategori data-data primer, atau kalau tidak ada primer ya sekunder. Nah, sementara untuk data primer, data atau bukti primer, bukti sekunder, itu pun saya juga tidak mendapati satupun dari bukti-bukti tersebut. Artinya, kemasyhuran yang dimiliki oleh Imam Ubaidillah itu berawal semenjak Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu mempopulerkan nasabnya. Terlebih lagi ketika Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini menceritakan dengan kisah yang sebegitu luar biasa bahwa ketika pada tahun 377, yaitu kurang lebih 5 tahun sebelum beliau itu meninggal, beliau pernah ke Mekah. Nah, dalam rangka untuk mengaji kepada salah satu ulama yang namanya Imam Abu Thalib Al-Makki, dan beliau mengaji kitab Qutul Qulub. Serta sebelumnya ketika kalangan Abadiyah, yaitu salah satu sempalan yang memiliki pemikiran yang sesat, itu meragukan nasab dari Ubaidillah ini apakah benar status beliau itu sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau pergi ke Mekah untuk membuktikan kebenaran ketersambungan nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membawa 100 jamaah dari Hadramut, kemudian juga disaksikan oleh ratusan orang yang berhaji saat itu. Kemudian beliau itu pun juga pergi ke Irak. Nah, namun dari data-data yang ada itu tidak menunjukkan siapapun atau nama dari masing-masing atau nama dari tokoh-tokoh yang beliau temui atau yang memberikan kesaksian kepada beliau atau seorang qadhi yang mengisbatkan nasabnya Ubaidillah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya zero, semuanya tidak ada data sama sekali. Karena memang yang membesar-besarkan nasabnya, ketersambungan nasab beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran pada masa abad ke-9 Hijriah itu. Karena memang untuk sebelum masa Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran sampai dirunut ke belakang, artinya sampai kepada masanya Imam Ubaidillah itu sendiri, itu tidak saya dapati sama sekali siapa saja ulama-ulama yang menunjukkan atau menceritakan bagaimana ketokohan dari Imam Ubaidillah. Bahkan yang diklaim misalnya seperti Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, salah satu sejarawan asal dari Yaman, asal dari Hadramut, lebih tepatnya dari kota Aden, itu pun dalam kitabnya Mir'atul Jinan, bahwa dalam kitab ini itu menceritakan kejadian, setiap kejadian-kejadian yang terjadi dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dan saya runut itu, tidak satupun tokoh dari keluarga Balawi itu diceritakan. Jangankan Ubaidillah, satu tokoh dari keluarga Balawi itu sendiri, bahkan beliau ini berada pada masa setelah Fakih Muqaddam ya, karena beliau itu meninggal tahun 770-an. Artinya di tahun itu tidak terekam sama sekali tokoh-tokoh dari Balawi, jangankan Ubaidillah. Tokoh-tokoh semacam Al-Faqih Muqaddam itu tidak terekam di dalam kitabnya Mir'atul Jinan itu. Nah, sehingga dari kesimpulan yang ada bahwa dari kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh para ulama Yaman atau ulama-ulama Hadramut secara khusus, itu memang tidak merekam sama sekali bagaimana kesejarahan dari seorang tokoh yang bernama Imam Ubaidillah. Barangkali itu saja yang saya sampaikan, Kang Mas Yusuf. Oke,
Satu lagi, bahwa tidak ada fakta atau kitab yang menerangkan bahwa ada kitab yang menerangkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Yang kedua, juga kan fakta historisnya adalah harus ada makam atau artefak. Katakanlah makam Isa bin Ahmad, kan saya pernah dengar bahwa Gus Jazuli mengatakan ada memang makamnya di Yaman. Menjadi sebuah dasar. Memang hijrah beliau itu, tetapi dari pernyataan kitab-kitab yang diutarakan Kiai Imad adalah tidak ada. Mungkin Anda bisa memberikan sebuah pemaparan. Silakan. Ya. Jadi memang untuk dari data-data yang ada yang saya telusuri itu memang tidak menemukan sedikit pun fakta mengenai kesejarahan dari Imam Ubaidillah kecuali dari kitab-kitabnya Ba'alawi itu sendiri. Nah, adapun makam itu pun di masanya siapa namanya Habib Muhammad bin Abu Bakar Asyili itu untuk menentukan makam itu sendiri itu memang tersisa beberapa makam-makam dari beberapa anaknya Ubaidillah. Misalkan Ubaidillah ini memiliki beberapa anak, misalkan Alwi, Jadid, kemudian Basri. Nah, Jadid dan Basri itu nggak diketahui makamnya di mana. Nah, sehingga untuk menentukan apakah itu benar makamnya Ubaidillah atau tidak, ya Allahu alam, tidak, karena memang tidak ada data sama sekali, dan untuk bukti arkeologis itu pun juga tidak ada. Nah, kemudian juga untuk makamnya Ahmad bin Isa itu sendiri, itu pun penemuan untuk makam Ahmad bin Isa itu sendiri, itu pun juga melalui kasyaf. Maka di dalam tadi yang sebagaimana disebutkan oleh Kang Mas Yusuf Mars tadi, bahwa untuk makamnya Ahmad bin Isa yang ada di Husaisah itu belum diketahui. Makanya Habib Umar bin Abdurrahman Shahibul Hamra dalam kitabnya Fathur Rahimir Rahman belum mengatakan walam yu'rafil ana maudhi'u qabrihi, dan sampai sekarang lokasi dari makamnya Ahmad bin Isa itu tidak diketahui. Nah, meskipun beberapa tokoh-tokoh Ba'alawi sebelumnya, misalkan seperti Abdurrahman As-Segaf, kemudian Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, itu menziarahi Husaisah, ya, satu perkampungan yang ada di Yaman. Namun mereka tidak mengetahui manakah lokasinya, karena yang mereka ketahui, yang mereka ziarahi itu hanya perkampungannya saja tanpa menentukan lokasi dari makamnya Ahmad bin Isa itu. Mereka tidak menentukannya. Yakni mereka hanya menziarahi perkampungan itu saja tanpa mengetahui lokasi sebenarnya makam itu di mana, tidak mereka ketahui. Nah, lalu kemudian setelahnya pada beberapa abad-abad berikutnya, nah barulah di situ makamnya Ahmad bin Isa itu baru ditentukan melalui kasyaf atau qarain, ya, korinah-korinah yang ada. Nah, artinya kalau kita ketahui bahwasannya Ahmad bin Isa ini tidak memiliki nisan saat itu pada abad ke-9 Hijriah, nah artinya memang di situ tidak ada bukti untuk menunjukkan keberadaan dari Ahmad bin Isa itu memang benar-benar hijrah ke Yaman. Karena di abad 9 itu sendiri tidak diketahui oleh Ba'alawi sendiri, apalagi yang lain. Ya, barangkali begitu, Kang Mas. Oke, baik. Ini sedikit memberikan sebuah ilustrasi atau fakta buat netizen, kemudian ke Mas Farihin. Dan Mas Farihin, ini kan menarik nih. Kita kalau mencari jejak sejarah, berarti kan tadi ada artefak dan lain sebagainya. Tadi Gus Aziz Jazuli mengatakan bahwa ini belum tentu ini makamnya Ubaidillah, kemudian Ahmad bin Isa juga makamnya ditemukan karena kasyaf. Kalau tidak salah itu Ahmad bin Isa ditemukan makamnya dibuat itu abad keberapa, Gus? Abad ke-9 ya, kalau tidak salah. Kurang lebih setelahnya, karena di abad 9 itu sendiri belum ditentukan makamnya. Belum ditentukan. Berarti makam yang sekarang apakah ada mayatnya atau tidak, itu kita tidak tahu, ya. Baik. Mungkin bisa menanggapi itu Mas Farihin, silakan. Jadi kalau kemudian, apa yang tadi disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli tadi mengenai riwayat kitab-kitab mengenai makam Ahmad bin Isa, makam Said Ubaidillah, bahkan
narasi yang sangat keras mengatakan bahwa itu dibuat baru abad ke-9 Hijriah. Siapa yang membuat makam Said Ubaidillah itu? Siapa yang membuat makam Ahmad bin Isa itu? Kemudian apa kepedulian? Agak terkendala dengan sinyal. Ya baik, Gus mungkin bisa dijawab ini. Dalam sebuah keterangan siapa sebetulnya yang membuat makam Ubaidillah? Tepatnya tahun berapa? Nah ini juga Kiai Abdullah bin Nuh itu menulis tentang riwayat Ahmad bin Isa yang Al-Muhajir ya, termasuk Said Ubaidillah. Beliau konsen kepada silsilah Ahmad bin Isa, dan orang sekaliber Kiai Abdullah bin Nuh itu tidak diragukan lagi kapasitas keilmuannya gitu. Ini kitabnya. Ini dua orang pengarang ini, Habib Muhammad Diya Shihab dan Habib Muhammad Abdullah bin Nuh. Habib Abdullah bin Nuh. Dalam halaman 63, Sinnuhu, umurnya Imam Ahmad Al-Muhajir. Ya, ini mulai mengarang kitab khusus namanya Al-Imamul Muhajir, padahal tidak ada keterangan dalam data kitab nasab dan sejarah yang primer ya menerangkan tentang hijrahnya Imam Ahmad Al-Abah dari Basrah ke Hadramaut, tidak ada. Tapi setelah dibangunnya bangunan pondasi untuk mengokohkan kedudukan dari Imam Ahmad Al-Abah itu akhirnya terus dirubah sampai abad ke-14-15 terkenal menjadi Ahmad Al-Muhajir. Kita buka halaman 63, maaf. Sinnuhu. Lama kharajal muhajiru minal Basrah, ketika Imam Ahmad Al-Muhajir keluar dari kota Basrah, Irak, kana ma'ahu, maka bersamaan dengan beliau anaknya Abdullah, yaitu Abdullah as-sugharu auladi, anaknya Imam Ahmad yang paling kecil. Wa qad ruziqa li Abdillahi, dan telah dikaruniai momongan bagi Abdullah, bukan Ubaidillah lah ya, ibnan, anak laki-laki, huwa, yaitu Ismail, bernama Ismail, yang terkenal dengan sebutan Imam Basri karena Ismail lahir di Basrah. Alladzi darrasa bil Iraq wa ghairihi sanah 305 Hijriyah. Terus keterangan di sini, ya bedu anna wiladata Sayyid Al-Muhajir kanat fi am 273. Nah, beda lagi. Tadi di dalam kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah 260. Sekarang menurut Habib Muhammad Diya Shihab, ya bedu anna wiladata Sayyid Al-Muhajir kanat fi am 273. Alias ada selisih 13 tahun. Ini tidak wajar. Kanat fi am 273. Wahajaro, dan beliau hijrah, wa umruhu, dan dalam kondisi umurnya 45 tahun. Wa amal qaul bi annahu wulida am 241. Lah ini ada keterangan lagi 241. 260 Hijriah, 273 Hijriah, dan ada keterangan 241 Hijriah. Jauh sekali. Fi hayati jadi Muhammad An-Naqib faqad qila annahu tsani abna'i abihi wa atwaluhum umron. Jadi jelas ini tidak masuk akal. Ada lagi keterangan yang disimpan di dalam perpustakaan Said Salim bin Jindan, yaitu ada keterangan bahwa beliau dilahirkan pada tahun 279 Hijriah. 241, 260, 273, 279 Hijriah. Mana yang benar? Mana yang benar? Dan di dalam kitab eksternal Ba'alawi 200 lebih sedikit ya. Mungkin 210 ya, karena memang mu'asir dengan imam yang ke-10 dari Imam Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah, Imam Ali Al-Hadi, yang dilahirkan 212 Hijriah, wafat 254 Hijriah. Beliau hidup antara tahun-tahun itu. Di usia Imam Ali Al-Hadi yang
cuma 42 tahun yang meninggal gara-gara diracun itu, beliau sudah dewasa. Beliau Imam Ahmad Al-Abah itu sudah dewasa. 235 Hijriah itu pernah datang ke daerah Suriah, 3 mil dari kota Madinah. Sebagaimana yang telah pernah kami bahas di dalam kitab Al-Ghaibah, halaman 199. Karya Imam At-Tusi. Ini seorang Syiah Imamiyah Itsna Asriyah. Mulai dari keterangan halaman 198 sampai 199. Ini tahun 235 Hijriah. Mana yang benar? Antara 5 ya pendapat tentang hari, ya, bulan dan tahun kelahiran Imam Ahmad Al-Abah. Ini tidak boleh terjadi karena selisihnya itu sangat-sangat fatal, sangat fatal. Tidak sesuai dengan syuhrah wal istifadhahnya beliau. Karena memang Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu dalam sejarah tidak termasuk mencolok dalam hal keilmuan. Gitu. Jadi sampai makamnya pun berada di Najaf, ya, di Wadi As-Salam itu tidak diuri-uri, ya, tidak dirawat, dipelihara oleh keturunannya karena sudah berjalan ya sampai sekarang ya ribuan tahun. Jadi ini yang harus kita resapi, ya, dan cermati sekaligus teliti bersama bahwa ternyata tokoh yang selama ini diceritakan oleh para Habib Ba'alawi itu sangat tidak masuk akal. Tapi Imam Ahmad Al-Abah itu jelas, beliau adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ketika tokoh ini diambil alih oleh kaum Ba'alawi yang ada di Hadrami, dibawa lagi ke Indonesia, Filipina, ya, Malaysia, Kamboja, Vietnam, ya, akhirnya menjadi satu sosok yang berbeda. Sosok yang berbeda. Buktinya mana? Ya ini jelas. Di dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir karya Muhammad bin Nuh. Di sini menyebutkan beliau Imam Ahmad Al-Abah itu dilahirkan di kota Basrah pada malam Jumat tanggal 13 Jumadil Ula tahun 241 Hijriah. 241 Hijriah. Masuk akal apa enggak? Kalau 241, ya benar muasir dengan Imam Ali Al-Hadi yang wafat 254. Masuk akal. Tetapi 235 Hijriah itu sudah berjalan, ya, ke sana kemari dari Irak sampai Madinah karena memang ayahnya Isa Ar-Rumi itu juga seorang nakib. Muhammad An-Nakib itu seorang nakib pencatat nasab keturunan Nabi di Madinah. Imam Ali Al-Uraidi itu juga berada di Madinah. Al-Uraid, ya, Uraid itu masuk daerah di Madinah. 241 Hijriah. Hari malam Jumat tanggal 13 Jumadil Ula atau Jumadil Awal. Bagaimana ini bisa terjadi? Berarti simpang siur. Kesimpang siuran data ini tidak bisa dijadikan referensi. Karena apa? Sangat mencolok selisihnya. Kalau hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun itu wajar, ya. Mulai dari 200 antara 210 Hijriah, ya, 241 Hijriah, 260 Hijriah, 273 Hijriah, 279 Hijriah, sangat-sangat mencolok. Sangat-sangat mencolok. Sebagai seorang tokoh yang masyhur, yang syuhroh. Terkenal di mana-mana, seorang yang As-Sayyid, As-Syekh, Al-Imam, Misbahul Dhulam, Abul A'immatil A'lam. Gelarnya itu banyak sekali. Silahkan Anda renungkan sendiri apa yang saya sampaikan ini. Dengan dasar kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah, kitab Al-Imam Al-Muhajir, karya Habib Muhammad Diyas Syihab, dan kitab Al-Imam Al-Muhajir, karya
dari Habib Muhammad bin Nuh. Begitu juga kitab Al-Kitabul Ghaibiyah karya dari seorang Syi'i yang bernama Abi Ja'far Muhammad bin Hasan At-Tusi. Ini jelas membuktikan ya bahwa selama ini sejarah yang dibangun oleh kaum Ba'alawi itu berdasarkan otak-atik, bisa juga gatuk-matuk. Padahal jelas ada data utama bahwa putranya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu hanya 3, Muhammad Abu Ja'far di Roy, Teheran Iran, Ali di daerah Ramallah berkembang, lalu juga mempunyai keturunan yang ada di Baghdad, dan Husain di Naisabur. Tidak ada yang menyebar ke Hadramaut, Yaman, kecuali setelah adanya cerita tambahan dari para nasabah, pakar nasab yang mencantumkan tentang nama Abdullah yang menjadi putranya Imam Ahmad Al-Abah, yang akhirnya terus dibangun pada abad 10, 11, 12, hilang lagi, lalu lebih kuat lagi abad 13, 14 Hijriyah sampai sekarang ini menjadi Imam Ahmad Al-Muhajir. Al-Abah An-Nafatnya tidak terlihat, hilang, ditelan oleh massa. Karena sering digaungkan, disampaikan, dipropagandakan terus-menerus, Al-Muhajir, Al-Muhajir, Imam Al-Muhajir, kadang-kadang Ahmadnya hilang, jadi Imam Al-Muhajir saja. Kadang disebutkan Imam Ahmad Al-Muhajir. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya, silahkan panjenengan semua nilai ya, mana ya sejarah yang akurat. Ya. Kitabnya ada, baik kitab internal Ba'alawi ataupun kitab eksternal Ba'alawi yang mencantumkan tentang tarikh biografi kelahiran dari Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat. Ada yang 210, ada yang 241, ada yang 260, ada yang 273 Hijriah, dan ada yang 279 Hijriah. Selisihnya itu sangat-sangat lama, sangat banyak. Ya. Kalau cuma 2-3 tahun itu wajar. Ya. Nah ini yang akan kita jadikan sebagai bahan ya pertimbangan kita untuk menilai sejarahnya Imam Ahmad Al-Abah itu bagaimana. Jadi apakah ini sejarah buatan karya kaum Ba'alawi saja atau bagaimana? Simpang siur informasi yang disampaikan oleh keturunannya Ali bin Ahmad Al-Abah An-Nafat, keluarga Al-Qobiji, ya, termasuk seorang nasabahnya ada yang bernama Adnan, itu mengatakan Al-Muhajir ila Indonesia, Pakistan, India, tahun 313 Hijriyah, minal Baghdad, bukan minal Basrah, minal Baghdad ila Indonesia. Jadi bukan minal Basrah ila Hadramaut, Yaman, bukan. Itu. Inilah yang perlu saya sampaikan, kitabnya ini. Kitabnya ini. Kitabnya ini. Dan kitabnya ini. Ini 2 kitab. Karya 2 orang Habib, Muhammad Diasyab dan Habib Abdullah bin Nuh. Jadi bisa dipertanggungjawabkan informasi ini. Mana yang benar? Kesimpang siuran ini mana yang mendekati titik kebenaran? Panjenengan sendiri yang menilai, ternyata memang bangunan yang dibangun oleh sejarawan Ba'alawi itu kurang kokoh, mudah untuk dirubuhkan. Karena apa? Ada data-data yang lebih kuat, ya, bahwa ternyata Imam Ahmad Al-Abah itu tidak hijrah dari Basrah. Maka dari itu, kalau memang kemudian makamnya Ahmad bin Isa, makamnya Sayyid Ubaidillah dianggap ahistoris,
dan tokoh-tokohnya dianggap ahistoris karena tidak ada bukti arkeologi maupun teks yang sezaman, maka pertanyaan saya kembalikan kepada Ki Imad. Kenapa beliau bisa mengisbat Musa al-Kadzim sebagai leluhur Sunan Gunung Jati? Enam manuskrip di atas sangat kuat menunjukkan bahwa Sunan Gunung Jati merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Musa al-Kadzim. Adapun keenam manuskrip itu adalah: 1. Manuskrip Bangkalan tahun 1624 Masehi. Yang kedua, manuskrip Tapal Kuda tahun 1650. Yang ketiga, manuskrip Pamekasan tahun 1700 Masehi. Manuskrip yang keempat, manuskrip Syekh Hasan Muhyi tahun 1778 Masehi. Yang kelima, asal-usul Kesultanan Cirebon tahun 1809 Masehi. Yang keenam, tinjauan kritis sejarah Banten 1913 Masehi. Tinjauan kritis sejarah Banten adalah buku yang berasal dari disertasi Profesor Husain Jayadiningrat. Dalam buku ini disebutkan 6 versi silsilah Sunan Gunung Jati yang diambil dari sumber-sumber tua, di antaranya Daftar Raja-Raja Banten dari Priangan, Sejarah Banten Rantai-Rantai, Abdul Kahar, Sejarah Para Wali dalam kurung Jawa, Sejarah Para Wali dalam kurung Sunda, dan Wawacan Sunan Gunung Jati. Itulah tadi debat yang sangat luar biasa, diskusi yang sangat luar biasa, seorang mukibin yang menentang debat bersama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Namun kita sudah simak bersama bagaimana cecaran-cecaran dan bantahan-bantahan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani beserta kawan-kawan atas kejadian runtuhnya Nasabah Alawi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.